Di situ nggak ada penjelasan kecuali kasusnya ada kasus politik, bukan kasus hukum. Kasus politik ya? Kasus politik, bukan kasus hukum. Kenapa itu? Karena kalau disebut dengan kasus hukum ya tidak layak. Karena dari fakta-fakta persidangan itu dan pengadilan, Mas Hasto kan tidak terkait sama sekali dengan kasus yang dituduhkan. Ini kan kasus suap antara Harun Masiku dengan Wahyu Setiawan. Ya. Dan itu kan putusan pengadilannya sudah ada, sudah berkekuatan hukum tetap, inkrah ya kan. Misalnya kita sebut saja putusan pengadilan Wahyu Setiawan dan Agustiani, dua orang dalam satu putusan. Putusan nomor 28 tanggal 15 Agustus tahun 2020, halaman 160-161. Apa? Karena kita baca putusan, ya kan? Wah, di situ terjadi memang penyuapan antara Wahyu Setiawan dengan Harun Masiku. Harun Masiku ngasih uang ke Wahyu Setiawan dan tidak ada di situ namanya Hasto Kristianto. Sama sekali tidak ada. Dan tidak hanya satu putusan, ada juga putusannya Saiful Bahri yang disebut dengan di situ kan dikatakan sebagai perantara lah ya. Dan juga nggak ada nama Hasto Kristianto itu. Nah sekarang kalau disebut misalnya dituduhkan bahwa Mas Hasto ikut penyuapan, ikut merintangi yang namanya kasusnya Harun Masiku. Pertanyaannya kan motifnya apa Mas Hasto mau ikut-ikutan nyuap, mau merintangi kasus Harun Masiku? Oke. Kalau mau kembali ke kasus hukum ya memang temukan Harun Masiku yang dia yang pihak yang memberikan suap kepada Wahyu Setiawan. Harun ketemu dulu. Iya, Harun Masiku ketemu dulu. Keterangannya apa? Keterangannya apa itu kan? Itu baru kalau ke kasus hukum. Nah, karena ini bukan kasus hukum bagi kami, ya berarti ini adalah kasus politik. Pertama dari soal tempo ya, waktu. Ini kan sudah 5 tahun. 2020 ini 2025, ya kan? 5 tahun. Kemudian orang-orang yang terkait dengan kasus ini, 3 orang kan sudah divonis, sudah masuk penjara, dan semuanya sudah dibebaskan. Wahyu Setiawan, Agustiani, Saiful Bahri udah bebas dari penjaranya. Kok tiba-tiba? Ya, tinggal memang Harun Masiku kan. Nah Harun Masiku ya silakan terbuka dong. Kita juga nggak mau bela gitu ya. Benar bahwa Harun Masiku caleg PDI Perjuangan waktu itu benar. Kemudian dapat PAW benar. Tapi ini kan dua kasus yang berbeda. Kalau penyuapan itu kan kasus pribadinya Harun Masiku, pidananya Harun Masiku. Tidak boleh dong ditimpakan kepada partai, apalagi ditimpakan kepada sekjen. Apalagi orang yang dicari dan diomong-omongkan terkait dengan Pak Hasto ini nggak ada sampai sekarang. Jadi gitu. Jadi kita lihat ini sih bukan kasus hukum. Kita sih selalu bicara soal fakta pengadilan dan sebagainya. Kemudian kasus yang ditersangkakan ke Mas Hasto juga kan apa? Merintangi dalam arti apa? Yang saya sebutkan tadi udah 3 orang sudah pengadilannya sudah selesai, sudah divonis inkrah, udah masuk penjara, bahkan udah dibebasin. Merintangi apa? Kemudian merintangi misalnya disebut kaburnya Harun Masiku. Lah Harun Masiku kabur ya tanggung jawab Harun Masiku, bukan ke sekjen. Bahkan kayak gini Mas, kalau gara-gara kasus Harun Masiku ini, itu yang menjadi korban itu adalah sekjen PDI Perjuangan dan PDI Perjuangan itu sendiri. Jadi sekjen dan partai jadi korban, selalu digoreng dengan kasus Harun Masiku. Padahal kan nggak ada hubungannya. Kayak misalnya politisi lain ditangkap KPK melakukan korupsi, melakukan penyuapan, itu kan tanggung jawab mereka pribadi dong. Nggak usah dibawa ke partainya, nggak usah dibawa ke pengurus partainya. Meskipun secara de facto mereka bagian dari partai itu, tapi peristiwa itu tanggung jawab itu adalah pribadi. Oke, sebentar. Wala taziru waziratu wizra ukhra. Kamu memintakan kesalahan kepada orang lain. Kamu salah, tanggung jawab sendiri. Oke. Tapi ngomong bahwa ini adalah kasus politik. Arahnya kemana? Arahnya kalau kita lihat gini Mas. Pertama kalau kita lihat itu apa yang disampaikan oleh Ketua KPK, Ketua KPK ya, bahwa Mas Hasto itu ditersangkakan selaku sekjen PDI Perjuangan. Silakan simak lagi tulisnya Ketua KPK. Bukan pribadi, tapi sebagai sekjen PDI Perjuangan. Sebagai organisatoris. Iya, dia sebagai
kewenangannya sekjen. Jadi udah jelas mau dibawa ke politik ini sama KPK. KPK sendiri yang memulai. Kemudian juga yang akan disampaikan bukti oleh ketua KPK itu katanya karena Mas Hasto sebagai sekjen itu menempatkan Harun Masiku yang orang Toraja Sulawesi Selatan menjadi caleg di Sumatera Selatan. Maksudnya gimana? Ya, nggak masuk akal. Saya nggak ngerti kenapa dimasukkan sebagai bukti. Itu kan hal biasa kan? Ada yang apapun boleh. Ada yang napi pipuli orang Batak jadi caleg di Bogor. Ada Indonesia orang Minang Sumatera Barat jadi caleg di Bogor. Masa ketua KPK itu menganggap itu sebagai bukti lah, bukti suap, bukti kasus suap. Kan? Yang kedua soal PAW. PAW Harun Masiku. Lagi-lagi PAW itu masalah internal partai. Yang memutuskan adalah rapat DPP ya. Kemudian PAW itu pergantian antar waktu ya. Itu legal, nah, legal. Dan itu tidak hanya Harun Masiku waktu itu, ada juga namanya Maria Lestari yang juga dari Kalimantan waktu itu. Tapi kok dianggap ini sebagai bukti penyuapan? Di mana itu korelasi hubungan dan apa alasan logisnya kan nggak ada. Tapi pokoknya ketua KPK itu ya apa merilis hal-hal Mas Hasto itu sebagai sekjen partai politik, sebagai tugasnya menempatkan caleg. Padahal menempatkan caleg itu bukan kewenangan sekjen, itu diputuskan dalam rapat DPP. Mas Hasto pun sudah menyiapkan mental, fisik untuk menghadapi hal yang terburuk. Oke. Dan apa namanya? Kemarin Pak Hasto kan sempat pidato panjang juga ya bahwa ini mau bagian dari perjuangan. Memang sekeras itu. Kalau Mas Hasto kan sadar bahwa ini memang tujuannya adalah politik ya, untuk katakanlah menyerang sekjen PDI Perjuangan dan menyerang partai. Apalagi kan sebelum penetapan Mas Hasto sebagai tersangka tanggal 24 Desember, satu hari sebelum Natal, sehingga Mas Hasto nggak bisa ikut misa Natal, malam Natal. Saya yakin juga orang Islam takbiran. Dan kata Mas Hasto kan setahun belakangan ini selalu diancam dengan kasus Harun Masiku. Setiap bicara keras terhadap Jokowi dan keluarganya soal pengrusakan demokrasi, soal mengangkangi konstitusi dan lain sebagainya. Harun Masiku. Tapi kata Mas Hasto, karena saya yakin saya nggak terlibat, buat apa saya takut? Buat apa saya takluk? Tetap aja ngomong keras, ngomong lantang. Karena masa nggak terlibat kok. Ya. Makanya saya bilang kalau kita baca yang namanya fakta-fakta pengadilan itu udah jelas. Dan juga mungkin ya yang terdengar juga di publik soal dia itu menyuruh Harun Masiku kabur, soal apa menyuruh merendam HP atau bahkan spekulasi dia menyembunyikan Harun Masiku dan Hasto, itu semuanya nggak ada dalam fakta pengadilan, itu nggak ada, cerita-cerita itu nggak ada. Misalnya nih ada hal buruk misalnya sampai pakai rombik ya, penahanan ya. Gimana? Mas Hasto sudah siap. Saya menyampaikan bahwa kalau saya sebagai resiko politik harus menjalani hal ini, maka saya akan selalu membandingkan dengan apa yang menjadi nasib Bung Karno dulu. Kami juga mendapatkan informasi bahwa Sekjen PDI Perjuangan itu mau ditahan menjelang Kongres itu. Apakah benar ada kaitannya dengan Kongres? Ya, ini pasti ya. Pasti dengan cara bagaimana melemahkan PDI Perjuangan gitu kan. Intervensi mau melemahkan PDI Perjuangan itu yang kami lihat, karena kan di dalam ada apa Mas? Jadi warning nih, kita sedang dalam seperti Bu Mega ngomong kemarin. Memang ada ya. Oh iya, sekarang itu kalau kita lihat setelah Ibu Megawati menyampaikan soal ada yang mau mengaut-aut partai itu kan ibarat garisan langsung melakukan konsolidasi internal tanpa diminta, tanpa disuruh. Sekarang kan kalau kita melihat ya berita dan juga video itu kan banyak yang melakukan aksi cap jempol darah kepada Bu Mega, karena bagi mereka kan sekjen hanya pintu masuk kepada ketua umum kan.